Bibi GTK Sumatera Utara. Baik, siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya menghormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purbalingga, dan kami menghormati Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerambedage. Terima kasih Pak atas ada Bapak Ibu sekalian di sini. Dengan segala hormat. Saya di belakang ya Pak. Langsung kan ini? Langsung kan? Ya. Tapi ada yang mau sampai di sini. Oh iya Bu ya. Oke, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siap. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak yang mewakili dari Kabupaten Kerambedage dari Dinas Pendidikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang cantik dari BPDK. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berhadir. Serta terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu rekan guru yang sulit kiranya meluangkan waktu pada siang hari. Jujur Bapak Ibu, kalau saya cerita kedua itu sudah saya lakukan terhadap siswa. Yang pertama itu jurus pertama dia kenali potensi, jurus kedua kelola emosi. Kenapa itu saya pilih untuk siswa? Satu, kita juga pasti tahu siswa harus tahu potensi apa yang mereka miliki. Siswa juga harus tahu bagaimana gaya belajar mereka. Makanya kemarin di OJL pertama itu saya menggunakan jurus yang pertama. Di OJL kedua saya keluarkan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Tujuannya juga untuk siswa. Untuk apa? Agar peserta didik dapat mengontrol emosi saat berada di rumah maupun di sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pasti bertanya-tanya kenapa sih tidak jurus pertama yang dijuruskan, yang dikeluarkan kepada Bapak Ibu Guru? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Guru semua sudah melakukan itu. Melakukan apa? Waktu kita memulai materi pembelajaran kita sudah mengeluarkan ini. Apa itu Bu? Melakukan asesmen awal. Apa itu? Yaitu membuat atau asesmen tentang gaya belajar peserta didik. Nah, salah satunya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengajar peserta didik yang ada di sekolah kita. Baik, sebelum saya masuk jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi, kita harus tahu dulu 7 jurus BK itu apa aja, gitu kan? Tapi saya tidak memberikan paparan itu keseluruhan, berhubung juga dengan waktu. Kita lewat lagu ya Bu Kiki, minta tolong saya. Ayo, ikuti gerakan. Mandiri dan kuat, tumbuh diriku rasa bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus. Ayo gunakan 7 jurus. Oke, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, kolaborasi dan menangkan situasi. Terima kasih. Lanjut Bu. Baik, kita lanjut tentang tumbuhkan resiliensi. Jadi Bapak, Ibu, dalam 7 jurus BK hebat ini ada alurnya. Alurnya itu alur arka. Yang pertama itu aktivitas. Jadi nanti ada aktivitas kita, saya minta tolong nanti kita dibagi. Ada 5 kelompok, ada 3 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang guru. Selanjutnya refleksi, mendiskusikan hasil makna di balik permainan. Jadi kita hari ini mau buat permainan Bapak Ibu. Selanjutnya daya lenting, di konsep itu kita jelaskan sedikit mengenai daya lenting, pola pikir bertumbuh.
itu kita sudah mungkin belajar waktu kita pembelajaran mendalam atau tujuan ya. Lanjut di aplikasi. Jadi untuk aksi yang pertama, saya minta kelompok satu kelompok 5 orang. Apa Bapak Ibu fungsinya? Setiap kelompok akan mendapatkan properti disusun agar menjadi menara. Itu propertinya berupa kartu. Selanjutnya buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenang. Satu kelompok, satu menara. Yang kelompok tidak mudah tumbang, itu sudah butuh kerjasama satu tim. Ya ada Pak Ari. Biar semangat tepuk cinta dulu kita. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, kita fokus kembali ya Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak Ibu ada refleksi pertanyaan. Yang pertama, saya minta berkelompok untuk menjawab. Salah satu aja nanti yang menjawab. Ketika menara kalian goyang atau roboh, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu? Saya mau dari kelompok sini Pak. Kelompok 3. Bagaimana Pak? Ketika roboh, apa yang Bapak rasakan? Bisa jadi frustasi, putus asa, atau menyalahkan teman kelompoknya? Terima kasih. Ketika percobaan kami membuat menara di roboh, ya perasaan yang timbul itu ya agak frustasi gitu. Tapi ingin mencoba lagi gitu. Nah, kalau satu jatuh, kalau dua gimana gitu. Ada usaha ya Pak untuk Iya, membuat usaha. menara tersebut. Nah, nanti ada kita kaitkan dengan materi kita pada siang hari ini. Nah, apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lengkit atau resiliensi yang kalian dapatkan saat kalian berusaha bangkit dan membangun kembali puing-puing? Nah, Bapak Ibu tadi kan udah membuat menara nih, setelah itu roboh. Apa yang iya, yang pelajaran berharga apa sih yang kita dapat gitu? Terima kasih Bu. Ketika membangun sebuah menara dan menara itu roboh, ada sebuah pelajaran yang kami dapat, yaitu saling berusaha dan terus berusaha tanpa putus asa, supaya bagaimana caranya menara itu bisa bangkit dan bisa berdiri dengan tegak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, jika kalau suatu usaha kita gagal, kita harus bangkit lagi. Kita membangun sebuah menara, otomatis yang kita butuhkan itu kerjasama, kolaborasi satu tim. Ketika itu terjadi kerusakan atau bobroknya bangunan tersebut, kita tidak saling menyalahkan orang lain. Nah, ketika kita jatuh, mari sama-sama kita bangkit bersama. Itulah yang harus nanti kita ajarkan kepada peserta didik kita. Lanjut Bu. Nah, ini ada sedikit lanjutkan videonya. Ya, dari teks video yang saya lihat dan langsung situ terjemahan bahwa situ menunjukkan bahwa situ si guru memberikan contoh yang mana contoh tersebut adalah
berupa sumber. Begini, tadi kita melihat sebuah boneka, ya, walaupun dia ditendang, walaupun dia di bagaimanapun, tapi dia mencoba bagaimana dia bangkit kembali, gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita jatuh, ketika kita tersungkur bahkan, mari kita berusaha untuk bangkit. Jadi, setelah kita mempunyai jiwa resiliensi tersebut atau daya lentik, kita dapat turunkan misalnya peserta didik kita. Jadi jangan tuntut orang lain untuk seperti apa yang kita mau ketika kita tidak bisa atau tidak punya kemampuan tersebut. Makanya penting, sangat penting bahkan kita sebagai guru-guru dapat mengetahui 7 juz BK itu. Kenapa itu penting? Karena kita di sini dituntut menjadi seorang guru wali. Guru wali itu harus mengetahui karakter semua peserta didik yang ada di sekolah kita, khususnya yang kita bina. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita menguatkan diri kita. Ketika kita jatuh, mari kita bangkit lagi. Saya tidak mau mengatakan untuk orang lain. Saya sudah merasakan. Saya itu tidak lulus PPG Bapak Ibu. Kalau saya merasa frustasi, mungkin saya sudah berhenti, udahlah kalau saya ikutin lagi gitu. Tapi bagaimana saya berusaha, saya seorang guru BK kok, saya masih tahu anak-anak supaya ayo bangkit. Tetapi ketika saya jatuh, saya terpuruk, berarti bukan saya itu. Ketika saya bangkit, saya berusaha, maka terjadilah kelulusan tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, di sini menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan lari. Ya, marilah kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ya, kita lihat sama-sama ya. Oh, siapa yang juara rokok? Oke. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. ya, terima kasih. Orang yang lari duluan, sehingga dia berpikir bagaimana dia bisa menang. Sebenarnya bukan kemenangan itu, ya Bapak Ibu, tetapi bangkitnya dia untuk bisa menuju tujuannya. Tujuannya apa? Finish. Kalau kita dulu nggak ada tujuan finish selesai. Tujuan kita itu untuk mensukseskan peserta didik kita, anak-anak kita, kelak menjadi orang yang sukses, lebih sukses dari kita. Itu harapan kita. Tidak ada seorang guru yang mau menjatuhkan siswa. Ketika dia jatuh, bagaimana berusaha kita membangkitkan dia. Lanjut Bu. Jika mental yang tidak kuat, otomatis dia akan mengakhiri dirinya sendiri. Gak usah cerita anak. Kita, orang dewasa, terkadang ada masanya frustasi dengan kehidupan yang kita alami. Tetapi bagaimana kita itu untuk berusaha tidak terfokus kepada satu masalah. Kita mencari solusi
berdiam diri. Yang paling pertama, kita harus mendekatkan terhadap Tuhan kita masing-masing. Ketika kita punya masalah, mari kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di sini juga ada tak tahan ibu. Fixed mindset, saya tidak bisa. Yang growth mindset, saya belum bisa. Kemudian Tidak bisa. Tetapi saya harus berpikir, kita di pola pikir bertumbuh. Saya belum bisa. Ketika saya bisa mempersiapkan diri saya dan dibantu oleh rekan-rekan yang luar biasa, makanya saya bisa mampu berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kegagalan. Saya menyerah. Itu pun sama. Yang benar apa Bu? Saya akan coba lagi ketika kita gagal. Lanjut Bu Kiki ke bawah. Nah, di sini apakah saya berpikir fixed mindset atau growth mindset? Di sini saya minta nanti benar apa salah. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Betul apa salah Bapak Ibu? Salah. Ada yang jawab betul? Gak ada? Oke, gak ada. Selanjutnya, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Betul? Salah. Betul? Bahkan anaknya adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Salah. Baik, kita lihat jawaban yang benar. Nah, ini dia. Itu ya, yang biru-biru itu berarti benar. Lanjut Bu Kiki. Saya begini Bu. Neoplastisitas otak kita terus tumbuh. Saya mau lihat kamera. Baik, di sini ada. Ketika kita marah, Bapak Ibu, otak yang bekerja itulah yang dikatakan otak reptil. Otak reptil itu otak apa Bu? Otak dinosaurus. Kalau Bapak Ibu pernah nengok video ada seorang guru berantem dengan seorang siswa, itu otak dinosaurus yang berkembang. Makanya ketika kita marah, kenapa kita harus mengepalkan tangan? Menahan emosi. Kalian Bapak Ibu coba perhatikan ketika kita marah, coba aja dengar. Tertahan dia di sini. Gitu. Gitu ya. Lanjut Bu. Nah, di sini katanya pujian menghancurkan resiliensi. Kelas A sering dipuji, kelas yang B diberi dukungan. Di sini ada katanya pujian. Bahwa Bu, kalau pujian itu kamu hebat. Kalau dukungan kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi. Baru Bapak Ibu bangga padamu. Seharusnya kayak mana Bu? Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Selanjutnya, wah suaramu merdu sekali. Kita pikir itu udah betul kali ya Bapak Ibu. Kita puji-puji anak kita, ternyata nggak betul itu. Yang betul apa? Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Selanjutnya, kamu memang anak pantu, tidak pernah mengecewakan ibu. Itu anak-anak unggulan biasa kita buat seperti itu. Termanjakan gitu. Karena kita menganggap diri mereka itu pintar. Seharusnya seperti apa? Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo bangkit terus. Lanjut. Di sini katanya ada suatu kisah. Meski situasi tim sepak bola gagal masuk final, padahal peluang sangat besar. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar atau evaluasi belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak untuk tim semua.
itu sebuah dukungan. Roti lagi. Nah, roti diawali dari atas itu diawali apresiasi. Di tengahnya koreksi, diakhiri dengan apresiasi. Contohnya seperti apa? Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Koreksinya apa? Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu dan latihan. Selanjutnya diakhiri dengan apresiasi lagi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Lanjut, Bu. Nah, di sini katanya ada sebuah gambar. Itu gambar apa Bapak Ibu? Burung. Ada berapa Bapak Ibu burungnya? 2 yang nampak. Baik, itu katanya ada seekor ibu burung dan ada seekor anak burung. Di situ katanya ibunya tega plus S menendang anaknya agar mulai belajar terbang. Apa sih maksudnya? Saya mau pindah ke Pak CS. Udah direlakan Pak CS pada hari itu. Apa tadi Bu? Oh iya. Kalau burungnya dilihat tanpa ada tambah S itu memang 3 kali induknya ya kan Bu, disepakan anaknya. Tapi ternyata dengan demikian induknya sedang melatih anaknya supaya punya kemampuan untuk bisa terbang. Padahal ibunya itu memberikan pelajaran kepada anak agar apa? Kelak jika dia sudah dewasa, dia dapat terbang tinggi, mencari apa yang dia inginkan, dan kembali dengan keadaan selamat. Sehingga sebagai orang tua, sebagai guru nih, terkadang memang seakan-akan kita terlihat tega kepada peserta didik kita. Kita biarkan dia misalnya tidak mengerjakan tugas. Ada mungkin, kalau dulu ya, ini cerita dulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin dulu saya juga pernah merasakan ketika saya tidak hafal kali-kali, guru itu seakan-akan tega loh menghukum kita, dipukul tangannya. Tapi sekarang kita rasakan, ternyata guruku bukan tega. Guruku itu bersikap tegas. Dia mau ketika saya nanti dewasa, saya hafal itu kali-kali. Kalau kita pikir-pikir atau anak sekarang pikir, ih tega kali ibu ini. Sama kayak kita rambut yang kisah kepala sekolah menampar siswa gara-gara merokok. Kalau dipikir-pikir kayaknya kok tega gitu. Padahal dia bukan tega. Dia tegas. Karena setiap sekolah punya aturan. Aturan itu harus ditegakkan, bukan dilanggar. Jadi dia memberikan ketegasan kepada seluruh siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut Bu Kiki. Ini kayak konseling Bapak Ibu. Sebenarnya ini dibagi lagi 3 kelompok, tapi saya hanya minta 1 kelompok saja. 1 kelompok ini di depan kita minta untuk, kita siswa kan pasti punya masalah nih. Masalahnya apa? Masalahnya di sini terserah. Pokoknya ada siswa datang kepada guru menceritakan permasalahannya, guru memberikan solusi, ada observer di situ melihat apa yang dilakukan oleh siswa guru. Saya minta bolak-balik ya Pak ya. Udah itu ada bapak tua kita. Ayo kita pergi. Semangat pagi Bapak. Kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Ini materi saya yang paling terakhir. Jadi saya meminta Pak Bijol. Iya siswa Pak. Kesimpulan ya. Kenapa? Lagi di sini.
yang tidak masuk sekolah. Merah ya? Siang tidak ada yang kurang nyampe. Besok saya dipasang. Oh iya. Tapi mereka apa masalahnya gitu? Udah serius nggak dengar juga di masalahnya apa? Jam berapa tidurnya? Jam 11 Bu. Kenapa sampai jam 11? Apa yang dilakukan? Saya biasanya main game. Oh, itu ternyata masalahnya. Sebentar dulu. Berapa jam? Cuma 1 menit. Sebelum main game, apa yang dilakukan? Jadi saya cukup bisa. Siapa? Sama anak. Musik. Main game itu biar bersih, nggak kotor. Kalau main di pasir mah kotor. Kalau main di atas tempat tidur, di dalam rumah ya nggak kotor. Begini. Solusi, aku kasih solusi. Ini koma, jadi kalau jalan. Kakak masih ingat Agora kemarin kita ceritaan mereka apa? Main game. Main game ya. Jadi muridnya bermasalah. Iya. Oke. Masalahnya muridnya tadi selalu datang terlambat ke sekolah. Hampir setiap hari dia terlambat. Ketika gurunya memanggil dan bertanya apa sumber masalah, mengapa murid tersebut terlambat, akibat kesiangan bangun karena bermain game terlalu larut. Demikian. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Rizal yang dibuat sebagai siswa. Oh banyak. Kita lanjutkan nanti dulu ambilkan. Oh masalahnya kalau bilang gini, nah semua orang pernah terlambat. Bukan saja kamu, ibu pun pernah terlambat. Baru kita cari solusi apa sih Nak yang bisa dilakukan gitu. Bukan kita yang mencari solusi. Ya, coaching ya Pak Rizal. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, ya Ibu. Lebih banyak lagi sebenarnya pembelajaran. Tetapi intinya dari materi resiliensi ini membangun daya lenting bagi peserta didik kita. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai pendidik tidak selalu mengejar siswa itu salah. Kita cari dulu akar permasalahan mereka. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Karena jujur, ketika anak stres waktu belajar, banyaknya tugas, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sekolah, itulah yang mengakibatkan nanti rendahnya kemampuan dia bertahan. Itu tadi daya lentingnya kurang, bisa jadi dia bunuh diri. Nah itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Di sini saya tidak bermaksud mengajari, hanya sedikit berbagi ilmu yang pernah saya dapat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.